DKI Jakarta menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1 sejak 2 November hingga 15 November mendatang. Penurunan level ini juga diiringi pelonggaran peraturan di DKI Jakarta. Namun dalam beberapa hari terakhir, Jakarta menjadi penyumbang terbanyak penambahan kasus COVID-19. Berdasarkan data harian Satuan Penanganan COVID-19, dari 444 kasus terkonfirmasi positif pada 7 November lalu, 117 kasus disumbang ibu kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria berpendapat kasus COVID-19 di DKI Jakarta masih tinggi lantaran kondisinya berbeda dengan provinsi lain. Di Jabodetabek, interaksi dan mobilitas warga terpusat di ibu kota. Penambahan tersebut juga berpotensi menimbulkan gelombang baru hingga akhir tahun. Semakin besar orang yang keluar rumah, itu artinya potensi interaksi juga semakin tinggi dan pada akhirnya potensi kerumunan juga semakin besar. Dan itu juga dapat menyebabkan potensi penyebaran yang juga meningkat COVID. Untuk itu tidak ada pilihan. Yang pertama pilihannya adalah tetap berada di rumah karena rumah ada tempat yang terbaik untuk kita terbebas dari penyebaran COVID. Kedua, pastikan laksanakan protokol kesehatan yang 5M itu ya. Jangan kendor, jangan euforia, harus tetap waspada, itu saja. Namun menurut epidemiolog Diki Budiman, salah satu penyebab DKI Jakarta menjadi penyumbang kasus COVID-19 terbanyak di Indonesia dikarenakan pelonggaran peraturan di ruang publik yang disamaratakan. Menurutnya, pemerintah provinsi setempat harus melihat kesiapan dari masing-masing tempat yang diberikan kelonggaran dalam kapasitas maupun jam operasional. Menurutnya, pelonggaran ini harus dikaji kembali agar tidak menimbulkan kerumunan yang sekarang sudah mulai terjadi. Mau nggak mau, strategi kombinasi antara pelonggaran yang terjaga bertahap, bukan nggak boleh ada pelonggaran ya, tapi harus, jadi nggak, menurut saya 100% ini masih harus dihindari lah. Mungkin paling tinggi pun 90-an% ya, meskipun itu mall sekalipun. Kemudian juga apalagi aktivitas WFO ya, WFO itu menurut saya saat ini walaupun level 1 ya 80% aja lah. Ia juga menyatakan kebijakan work from office di dalam sektor non-esensial menjadi 75% bagi pegawai yang sudah divaksin dan 100% pada sektor esensial juga meski dikaji ulang. Apalagi kebanyakan pegawai di ibu kota tidak berdomisili di Jakarta, melainkan tinggal di daerah penyangga. Bella Mulahela, Dedi Irfan, Jakarta.